أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua. InsyaAllah pada pertemuan kita pada hari ini kita akan melanjutkan sejarah seorang sosok yang mulia, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. InsyaAllah ini adalah pertemuan ketiga kita membahas sejarah Umar radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang pertama kita menjelaskan bagaimana upaya Umar radhiyallahu taala anhu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidayatut taufik, sehingga beliau bisa memeluk agama Islam. Sehingga ada 3 pendapat para ulama ketika itu menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu sehingga ia bisa memeluk agama tauhid ini, yaitu agama Islam. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya kita membahas tentang keutamaan atau manaqib Umar radhiyallahu taala anhu. Keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu, di antaranya yang pernah kita sebutkan adalah beliau ini rajulun mulham. Rajulun mulham itu adalah ide-idenya, gagasan-gagasannya, bahkan usulan-usulannya sering sekali disepakati oleh wahyu, sering sekali disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya tentang pengharaman khamar. Pengharaman khamar itu adalah usulan dari Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pengharaman khamar itu turun secara bertahap. Kemudian pensyariatan bagi para perempuan untuk menutup aurat. Ini adalah bagian daripada usulan Umar radhiyallahu taala anhu, agar para perempuan-perempuan, terutama istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memakai hijab atau memakai jilbab sehingga auratnya tertutup. Ini adalah usulan daripada Umar, sehingga turunlah ayat yang menyetujui usulan tersebut. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Di antaranya adalah salat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini adalah salah satu usulan atau ide daripada Umar dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ide-ide yang dimunculkan oleh Umar kemudian disepakati oleh wahyu, maka kata para ulama, selama itu diamalkan oleh setiap manusia di muka bumi ini, maka Umar mendapatkan bagian daripada transfer pahala orang-orang tersebut. Sampai hari ini jika ada orang meninggalkan khamar, kemudian narkoba dan yang lainnya berbentuk yang bisa menghilangkan akal manusia, ditinggalkan oleh manusia, maka Umar radhiyallahu taala anhu akan mendapatkan bagian daripada pahala orang tersebut. Begitu juga para muslimah
siapa saja di muka bumi ini, para muslimah sampai sekarang masih menutup auratnya sampai nanti di akhir zaman, maka ibadah ini pahalanya akan senantiasa ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak tentang keutamaan-keutamaan Umar. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menjamin, merekomendasikan Umar radhiyallahu taala anhu tentang keimanannya, tentang keislamannya. Sesungguhnya keimanan dan keislaman Umar radhiyallahu taala anhu telah sempurna. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa merekomendasikan dirinya, apalagi tentang agamanya, tentang keislamannya, tentang keimanannya telah sempurna, tidak ada. Kecuali rekomendasi itu datangnya dari Allah atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dari Allah tentu adalah persetujuan dari Allah. Kalau rekomendasi itu datangnya dari Rasulullah, tentu itu juga adalah persetujuan dari Allah melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Pak Kiai, adapun Tuan Syekh ataupun Tuan Guru ketika memberikan rekomendasi kepada murid-muridnya tentang kesucian seseorang, tentang keagamaan atau keimanan seseorang telah sempurna, tidak akan mungkin hal itu terjadi saat ini. Apalagi mensucikan diri sendiri, merekomendasikan diri sendiri, ini tentu tidak pernah akan ada terjadi sampai nanti pada hari kiamat. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Umar radhiyallahu taala anhu, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Kata Rasulullah, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku benar-benar ia cintai daripada hartanya, daripada anak-anaknya, daripada manusia keseluruhannya. Kata Umar menjawab ketika mendengarkan hadis ini, komentar Umar, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min malihi wa walidi wan nasi ajma'in. Wahai Rasulullah SAW, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari hartaku, kata Umar, dari anak-anakku, dan engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada manusia yang ada di muka bumi ini. Illa nafsi, kata Umar, kecuali diriku sendiri ya Rasulullah. Artinya Umar masih mengutamakan, lebih mencintai dirinya sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, la ya Umar, tidak wahai Umar. Artinya belum sempurna imanmu wahai Umar. Kalau engkau masih mencintai dirimu sendiri dan menduakan diriku, artinya meletakkan cintamu kepadaku di nomor 2. Lalu Umar di saat itu juga langsung merubah sikapnya. Baiklah kalau begitu ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari hartaku, dari anak-anakku, dari manusia keseluruhannya, sampai aku pun akan mencintai dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah diriku sendiri. Al-an ya Umar, kata Rasulullah, sekarang baru wahai Umar, iktamala imanuka, sempurna imanmu wahai Umar. Inilah rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah amalan yang sangat sulit untuk kita amalkan, apalagi di saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Untuk menjadikan kecintaan kita sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ini sangat-sangat sulit. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pekerjaan duniawi kita itu bisa menjadi nomor 1 yang kita utamakan.
Adapun perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang kita nomor 10-kan. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu, meletakkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nomor yang ratusan, sehingga banyak umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar menyia-nyiakan apa yang telah diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala panggilan azan memanggil Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau secara tidak langsung, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk hadir ke rumahnya, mengundang kita. Tapi lihat sebahagian besar kaum muslimin di saat itu di mana? Kita melihat dan menyaksikan bersama-sama di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ada segelintir orang saja yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini masih menunjukkan bahwasanya mereka sebahagian besar kaum muslimin menomorsekiankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ingin mendapatkan kesempurnaan keislaman, keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala jika masih ada di dalam diri kita yakni sifat kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya adalah duniawi, maka ini menunjukkan belumnya ada kesempurnaan iman dan keislaman kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara keutamaan Umar. Keutamaan Umar adalah keimanan dan keislamannya telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah para syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin takut, bahkan lari terbirit-birit dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ini adalah keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu dan tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Bahkan sahabat terbaik setelah Umar, bukan setelah Umar, sebelum Umar adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang nomor satu disepakati oleh para ulama, walaupun ada ulama-ulama, sebagian ulama yang menyelisihi pendapat ini, namun sebahagian besar para ulama mengatakan bahwasanya sahabat yang paling mulia di antara para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar. Namun Abu Bakar tidak mendapatkan keistimewaan ini. Abu Bakar masih dibisikin, masih digoda oleh syaitan, masih didekati oleh syaitan, masih didekati oleh jin. Sedangkan Umar radhiyallahu taala anhu, syaitan lari dari dirinya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Umar. Ketika bertemu dengan Umar, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma laqiyaka syaitan salikan fajjan wa anta salikun fajjan ghairu fajjik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, walladzi nafsi biyadihi, sungguh yang jiwaku ada di tangannya." Maksudnya nyawa Rasulullah SAW ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. "Walladzi nafsi biyadihi, ma laqika syaitan salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjik." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Umar, tidaklah syaitan berjumpa dengan dirimu lalu melewati sebuah jalan atau sebuah lembah, kamu melewati lembah tersebut kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain atau melewati lembah yang lain." Kalau seandainya Umar melewati satu jalan dan di jalan tersebut diketahui oleh jin Umar akan melewati jalan ini, atau syaitan tahu bahwasanya Umar akan melewati jalan ini atau lembah ini, maka di saat itu syaitan tidak akan melewati jalan dan lembah yang sama dilewati oleh Umar radhiyallahu taala. Dia pasti akan mencari jalan yang lain. Para hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la anzur ila syayatinal jinni wal insi qad farru min Umar." Sesungguhnya aku benar-benar melihat. Rasulullah SAW tentu suatu saat diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat jin.
bisa melihat jin. Kata Rasulullah SAW, inni la anzur, sesungguhnya aku benar-benar melihat, kata Rasulullah, syayatinal jin wal ins, syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, qad farru, mereka berlarian terbirit-birit dari Umar radhiyallahu taala anhu. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keistimewaan Umar sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bisa sekali-kali juga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jin. Bahkan dalam riwayat yang lain pernah Rasulullah sallam menangkap jin. Setelah ditangkap jin tersebut karena memang mengganggu dan jin ini benar-benar merusak konsentrasi Rasulullah SAW, dan Rasulullah di saat itu marah. Sampai-sampai di dalam riwayat diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mencekik mencekik jin tersebut, sampai-sampai jin itu Rasulullah SAW merasakan dinginnya di tangannya karena air liurnya keluar. Lalu Rasulullah mengatakan, seandainya saudaraku tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudaranya di sini? Kata para ulama, yang dimaksud dengan saudara Rasulullah SAW di sini adalah Nabi Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Seandainya Nabi Sulaiman tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memberikan keistimewaan ini kepada selain dirinya, niscaya akan aku lanjutkan, yakni untuk menangkap jin ini, dan aku akan ikat jin tersebut di tiang masjid supaya orang-orang, anak-anak bermain-main dan melihat jin tersebut diikat oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi keistimewaan ini hanya dikhususkan kepada Nabi Sulaiman, sehingga Rasulullah SAW tidak mendahului hal tersebut dan mendahului sahabatnya atau saudaranya Sulaiman alaihissalam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang didapatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, yakni jin berlarian ketakutan dari Umar radhiyallahu taala anhu. Ini kata para ulama tidak ada amalan-amalan tertentu yang dijelaskan. Jadi kalau seandainya kita ingin seperti Umar radhiyallahu taala anhu, tidak ada kata para ulama amalan-amalan khusus yang harus kita lakukan sehingga jin lari dari kita. Makanya kalau ada orang-orang yang berikan kiat-kiat atau amal-amal supaya jin lari pada dirinya secara khusus, secara detail, maka ini adalah sebuah hal yang keliru. Dan ini adalah merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terbalik. Sekarang ini sungguh-sungguh sangat terbalik. Bahkan orang banyak mengira semakin dekatnya seseorang dengan jin, maka inilah orang yang paling istimewa di muka bumi. Semakin ada orang yang bisa berkomunikasi, berinteraksi, bermuamalah dengan jin, maka ini adalah orang yang terbaik di antara manusia-manusia di muka bumi ini. Ini adalah sebuah hal yang sangat keliru. Bahkan hal yang sangat istimewa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang Umar adalah larinya syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia dari Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ide-ide, usul-usulan Umar yang pernah kita bahas itu seringkali sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang idenya murni, tidak terkontaminasi dengan bisikan-bisikan syaitan. Makanya benar-benar terkadang Umar radhiyallahu taala anhu dengan perasaannya, dengan ide-idenya ketika dimukakan kepada Rasulullah SAW, sering sekali Rasulullah SAW mensetujuinya karena memang ide-ide beliau tidak terkontaminasi dengan bisikan-bisikan syaitan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa amalan secara umum agar syaitan tersebut, atau kenapa syaitan tersebut lari dari Umar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah yang sering dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki sikap tegas dan konsisten dalam beragama. Ini yang pertama, secara umum.
Jadi tidak ada amalan-amalan khusus. Saya jelaskan yang pertama sekali adalah tidak ada amalan-amalan khusus yang dijelaskan oleh para ulama, akan tetapi ada amalan secara umum. Kenapa para syaitan dari kalangan jin dan manusia sekaligus lari dari Umar radhiyallahu taala anhu? Yang pertama kata para ulama adalah Umar memiliki sikap tegas dan konsisten di dalam beragama. Dan ini digambarkan oleh para ulama melalui cerita istri-istri bahkan para perempuan-perempuan yang berkumpul di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka mengangkat dan meninggikan suara-suara mereka di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kita katakan dalam bahasa untuk memahami pernyataan ini adalah mereka para perempuan-perempuan Quraisy di saat itu mendemo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada sebagian kalangan saudara-saudara kita membolehkan demo adalah dengan dalil bahwasanya pernah dulu para perempuan-perempuan muslimah dari kalangan Quraisy mereka berkumpul di rumah Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah istri-istri Rasulullah SAW, bahkan mereka mengangkat suara mereka di atas suara Rasulullah SAW. Dan ini kata para ulama masih dibolehkan, artinya masih belum ada larangan bagi para sahabat-sahabat lebih tinggi, lebih keras suara mereka daripada suara Rasulullah SAW. Jadi belum ada larangannya. Ketika ada larangannya dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, yakni suara Rasulullah SAW. Ketika turun larangan ini, mereka sudah tidak lagi mengangkat suara-suara mereka. Bahkan kisah ini kata para ulama, kewajiban untuk berhijab, kewajiban untuk menutup aurat itu belum diwajibkan. Nah, ketika para perempuan-perempuan tersebut berkumpul di rumah Rasulullah SAW, meminta kebutuhan mereka kepada Rasulullah SAW, bahkan meminta usulan dan pendapat kepada Rasulullah SAW, di antara mereka ada yang mengangkat suara mereka. Bahkan kata para ulama bukan mengangkat suara, akan tetapi setiap mereka itu berbicara sehingga berkumpullah suara tersebut menjadi satu, seolah-olah suara tersebut menjadi tinggi dan di atas suara Rasulullah SAW. Manakala datang Umar dan meminta izin kepada Rasulullah SAW agar diberikan izin untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW di saat itu memberikan izin. Umar masuk mengucapkan salam, lalu Rasulullah SAW tersenyum di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu, tersenyum. Lalu kata Umar mendoakan, wahai Rasulullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat Anda tersenyum seperti ini. Lalu Umar bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum? Wahai Umar, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebelum engkau datang, para perempuan-perempuan yang ada di rumahku ini, tadi mereka mengangkat suara mereka di atas suaraku. Kemudian ketika engkau datang, mereka langsung menarik hijab. Menarik hijab artinya berpakaian dengan pakaian yang rapi. Karena memang di saat itu belum, kata para ulama, diwajibkan hijab, langsung berhijab, menutup hijab tersebut. Lalu itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW tertawa, tersenyum di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu dan mengatakan bahwasanya aku melihat, benar-benar melihat, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya jin dari kalangan manusia dan jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia benar-benar takut kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan para perempuan-perempuan yang tadinya mengangkat suara mereka di atas suara Rasulullah SAW saat itu langsung terdiam karena datangnya Umar radhiyallahu taala anhu. Di saat itu Umar marah, benar-benar marah terhadap perempuan-perempuan yang ada di rumah Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai musuh-musuh Allah, bahkan dalam riwayat yang lain, wahai para musuh-musuh dirinya sendiri. Artinya para perempuan-perempuan tersebut, kata Umar, kalian telah menjadi musuh bagi diri kalian sendiri, kata Umar. Apakah kalian
lebih menganggap diriku lebih berwibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebuah hal yang tidak layak kalian lakukan. Seharusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak mendapatkan ini daripada aku, yakni perlakuan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mendapatkan perlakuan ini lebih besar daripada engkau kalian wahai para perempuan memperlakukan ini kepada diriku. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh yang pertama bahwasanya dari kalangan manusia pun, syaitan dari kalangan manusia pun takut kepada Umar radhiyallahu taala anhu, segan karena memang apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu sangat tegas dan beliau benar-benar istiqamah di atas pendiriannya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua yang menceritakan tentang bahwasanya para syaitan dari kalangan jin dan manusia takut kepada Umar. Dalam riwayat yang lain seperti diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha berjalan di suatu tempat. Manakala di suatu tempat tersebut ada anak-anak dari kalangan Habasyah sedang bermain. Lalu anak-anak tersebut dikerumuni oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menawarkan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah engkau ingin menyaksikan permainan-permainan anak-anak tersebut?" Kata Aisyah mengatakan, "Iya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW mengangkat Aisyah, menggendong Aisyah, meletakkan Aisyah di punggungnya sehingga Aisyah bisa melihat permainan yang dilakukan oleh anak-anak dari Habasyah tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Asyabi'ti ya Aisyah, apakah sudah cukup Aisyah? Apakah kamu sudah puas melihatnya?" "Belum wahai Rasulullah, belum wahai Rasulullah." Kata Aisyah mengatakan dalam riwayat ini, "Aku ingin tahu kedudukanku sebesar apa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena Aisyah pengen tahu kedudukan beliau di antara istri-istri Rasulullah sallam sebesar apa, sehingga Aisyah ingin berlama-lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika di saat Aisyah sedang menikmati permainan-permainan yang dilakukan oleh anak-anak dari Habasyah tersebut, datanglah Umar radhiyallahu taala anhu. Saat itu ketika datang Umar, semuanya langsung berhamburan, semuanya langsung berhenti dari permainan-permainan tersebut karena takutnya mereka kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Padahal permainan-permainan tersebut bukanlah permainan-permainan yang dilarang. Seandainya permainan tersebut dilarang, tentu Rasulullah SAW akan pertama sekali mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Permainan-permainan yang mubah, permainan-permainan yang boleh dilakukan. Akan tetapi karena ketakutan mereka terhadap Umar radhiyallahu taala anhu, saat itu mereka berhenti bermain dan selesai dari permainannya dan bubar dari perkumpulan tersebut. Ini adalah riwayat yang kedua yang menjelaskan bahwasanya para manusia pun takut kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian riwayat yang lainnya, Sariyah, salah seorang daripada hamba sahaya, di saat itu pernah bernazar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di saat itu Rasulullah sallam pernah keluar untuk ikut di dalam penaklukan sebuah kota. Kata Sariyah ini namanya Sauda bukan Sariyah, Sauda ini pernah bernazar, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat pulang dari penaklukan kota ini atau peperangan ini dalam keadaan sehat dan walafiat, maka aku akan bernazar ketika Rasulullah SAW sampai ke kampung halamannya, aku akan bernyanyi dan memukul duf. Duf itu kalau kita adalah alat musik yang sederhana sekali yang disebut dengan rabbana. Jadi sering dipukul-pukul oleh anak-anak rohis, biasanya di sekolah-sekolahan, kecil bentuknya, tidak alat-alat musik yang sekarang kita lihat, yakni semuanya lengkap dengan alat-alatnya. Tapi duf itu adalah alat musik yang sederhana sekali. Lalu bernazar
Sauda ini bernazar, aku akan bernyanyi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sauda mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, kalau memang itu nazarmu wahai Sauda, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau itu bukan nazarmu, maka jangan kamu lakukan. Iya wahai Rasulullah, ini adalah bagian daripada nazarku, jika engkau pulang dalam keadaan selamat, aku akan bernyanyi dan memukul duf ini. Silahkan, kata Rasulullah SAW. Tidak berapa lama Sauda ini memukul dufnya, bernyanyi di hadapan Rasulullah SAW. Datang di saat itu Umar radhiyallahu taala anhu. Sebelum Umar datang, kata para ulama, datang Abu Bakar. Masuk minta izin kepada Rasulullah, perempuan ini masih memukul dufnya. Kemudian masuk juga Utsman bin Affan. Masih di saat itu perempuan ini memukul dufnya. Kemudian datang Ali radhiyallahu taala anhu. Minta izin kepada Rasulullah untuk masuk di rumah Rasulullah. Lalu perempuan ini juga masih memukul dufnya, masih bernyanyi. Ketika itu datang Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian perempuan ini langsung melemparkan alat musiknya tadi, dufnya ini, dan meletakkan di bawah kakinya, lalu dia duduki sehingga tidak terlihat oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Rasulullah SAW masih tersenyum melihat Umar radhiyallahu taala anhu, melihat apa yang dilakukan oleh Umar tersebut sehingga orang-orang pada ketakutan. Pernah ditanyakan kepada Umar radhiyallahu taala anhu, apa yang kau lakukan wahai Umar sehingga manusia pada ketakutan padamu? Lalu Umar mengatakan, apakah mereka takut pada diriku semata atau mereka takut kepada Allah ketika melihat diriku? Kata mereka menjawab, wahai Umar, kami takut kepada Allah ketika melihat dirimu. Maka itu adalah suatu hal yang bagus. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, kecuali kalian takut kepadaku semata-mata karena ketegasanku, atau kalian takut kepadaku hanya semata-mata karena sosok diriku ini atau sosok fisikku ini, tidak boleh. Akan tetapi kalau kalian takut kepada Allah, bahkan semakin bertambah ketakutan kalian kepada Allah ketika melihat diriku, maka ini bagus, kata Umar radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama mengapa Umar itu ditakuti, bahkan lari dari dirinya syaitan dari kalangan jin dan manusia, yakni karena memang Umar memiliki sikap yang tegas dan konsisten di dalam beragama. Yang kedua, sebab yang kedua adalah Umar radhiyallahu taala anhu senantiasa dan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas-aktivitas kehidupannya. Senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kehidupannya. Jadi bukan dalam setiap ibadahnya saja. Kalau kita mungkin tidak diragukan lagi, akan senantiasa melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah. Akan tetapi Umar radhiyallahu taala anhu bukan hanya di dalam ibadah, bahkan di dalam kehidupan duniawinya senantiasa Umar radhiyallahu taala anhu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Artinya tingkat ketawakalannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan tentang Umar radhiyallahu taala anhu melibatkan salah satu aktivitas yang dia lakukan melibatkan Allah Subhanahu wa taala adalah di peperangan Tabuk. Ketika di peperangan Tabuk, tentu jarak antara Madinah dengan Tabuk ini sangat jauh. Perjalanan yang sangat benar-benar menghabiskan waktu dan tenaga, bahkan menghabiskan perbekalan di saat itu. Manakala perbekalan sudah habis, perjalanan pun masih jauh. Lalu para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, persediaan perbekalan kita sudah semakin habis. Minuman, makan makanan pun sudah semakin habis. Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah? Bolehkah kita menyembelih sebahagian daripada onta yang kita tunggangi ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya berpikir kemudian mencari solusi, datanglah Umar radhiyallahu taala anhu.
Ketika datang Umar dan mendengar usulan ini, Umar mengatakan, wahai Rasulullah, jangan hal ini dilakukan terlebih dahulu. Jangan segera kita mengambil keputusan untuk menyembelih sebahagian daripada onta-onta yang menjadi kendaraan kita untuk menuju Tabuk. Karena Tabuk itu masih jauh. Perjalanan kita masih jauh untuk menuju Tabuk. Kalau seandainya kita sembelih sebagian onta tersebut, maka perjalanan ini akan semakin lambat. Kenapa? Karena kendaraan itu sudah tidak ada lagi. Akan terhenti, kalau capek harus berhenti. Tapi kalau kendaraan itu masih ada, sebagiannya jalan, kemudian sebagiannya naik onta, kemudian nanti bergantian, yang tadinya jalan kemudian naik onta lagi, yang sudah naik onta berjalan kaki, maka perjalanan kita akan semakin cepat menuju Tabuk. Lalu apa yang harus kita lakukan, wahai Umar? Kata Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau setiap para sahabat mengumpulkan semua makanannya? Artinya tidak setiap sahabat itu kan membawa makanan masing-masing. Jadi tidak mengkonsumsinya perorangan dari mereka saja, akan tetapi bagaimana kalau kita kumpulkan semua makanan yang mereka bawa, lalu engkau berdoa ya Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar makanan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilakukan oleh Rasulullah. Dikumpulkan para sahabat dan dimintai para sahabat-sahabat mengumpulkan makanan-makanan tersebut. Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama menjelaskan riwayat ini, makanan tersebut cukup, bahkan tidak habis-habis sampai Rasulullah SAW pulang kembali dari peperangan Tabuk tersebut. Padahal makanan itu kalau dilihat secara zahir, dilihat dari kasat mata, makanan itu sangat sedikit sekali. Hanya bisa dinikmati oleh perorangan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sehingga ketika didoakan oleh Rasulullah SAW, makanan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali sahabat mengambil bagiannya, kemudian pergi, lalu para sahabat lagi mengambil lagi, kemudian pergi, kemudian ada yang lagi yang nambah dan terusnya. Makanan tersebut tidak habis-habis. Bahkan makan tersebut bisa bertahan sampai Rasulullah SAW pulang daripada peperangan tersebut. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada contoh bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini bisa kita lakukan. Terkadang ketika kita sakit, yang pertama sekali terbesit di benak kita adalah mencari dokter ahli. Ketika anak kita sakit, yang pertama sekali terbesit di benak kita adalah selain dokter ahli, cari obat yang paling canggih. Bahkan cari rumah sakit yang paling mahal. Mendomor sekiankan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan Umar tidak seperti itu. Yang dilakukan oleh Umar adalah Allah dilibatkan terlebih dahulu, barulah mencari sebab-sebab untuk mendatangkan apakah itu kesembuhan, apakah itu solusi dari setiap masalah yang didapat, pasti akan melibatkan Allah terlebih dahulu. Makanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap permasalahan kehidupan kita di muka bumi ini, ketika kita melibatkan Allah yang pertama sekali kita libatkan, maka setiap permasalahan tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagai misal, ketika anak kita sakit, lalu kita melibatkan pertama sekali Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, kemudian mungkin meruqyah anak kita, membacakan ayat-ayat yang kita mampu untuk baca, kita ruqyah anak tersebut, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat penyakit tersebut. Lalu kita mencari dokter. Setelah mencari dokter, mungkin dokter tersebut akan memberikan resep obat A misalnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi bapaknya atau ayahnya untuk mencari satu dokter saja dan satu resep obat tersebut kemudian menyembuhkan anaknya. Sedangkan mungkin ada orang yang tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang ke dokter A, berikan resep A, kemudian tidak kunjung sembuh anaknya. Lalu berpindah lagi ke dokter B, berikan resep B, tidak juga kunjung sembuh anaknya, dan seterusnya begitu. Kenapa? Barangkali ia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat berharga dari Umar radhiyallahu taala anhu adalah
libatkan Allah Subhanahu wa taala, ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara duniawi yang kita lakukan di muka bumi ini. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jangankan perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang mudah saja harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah, maka ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu, aku melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Aku bertawakal kepada Allah. Aku gantungkan nasibku kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Yang aku sendiri tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita keluar rumah dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita mampu untuk melangkahkan kaki kita untuk keluar rumah. Rumah itulah rumah kita sendiri. Tetap kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke dalam rumah, tetap kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang ringan. Setiap hari kita lakukan, akan tetapi harus tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melibatkan Allah bukan dalam perkara-perkara besar saja, musibah-musibah besar yang menimpa kita, akan tetapi setiap perkara aktivitas dunia yang kita lakukan hendaklah dilibatkan, diikut sertakan Allah Subhanahu wa taala agar setiap perkara tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab kenapa para syaitan dari kalangan jin dan manusia lari dari Umar radhiyallahu taala anhu adalah karena kuatnya keimanan dan kepribadian Umar radhiyallahu taala anhu. Karena kuatnya, karena teguhnya keimanan Umar dan tegasnya kepribadian yang dimiliki oleh Umar radhiyallahu taala anhu, inilah yang menyebabkan para syaitan dari kalangan jin dan manusia takut kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah, Umar radhiyallahu taala anhu setiap kali marah pasti marahnya pada tempat yang benar. Umar tidak akan marah kecuali pasti ada kesalahan di sana. Umar tidak akan mendukung kecuali pasti ada kebenaran di sana. Umar tidak akan menolong kecuali yang ia tolong pasti benar-benar membutuhkan pertolongan. Umar tidak akan memusuhi kecuali yang dimusuhi oleh Umar adalah benar-benar melakukan kesalahan yang sangat besar. Artinya setiap kepribadian, setiap keputusan yang dilakukan oleh Umar itu dibimbing oleh Allah melalui wahyu-wahyu. Jadi setiap keputusan yang dilakukan oleh Umar itu pasti dibimbing oleh wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala ingin bertanya kepada Umar, tapi pertanyaan ini ditangguhkan sampai Rasulullah meninggal dunia, sampai Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian pada zaman Umar radhiyallahu taala anhu, dan sahabat tersebut bernama Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Pertanyaan ini akan senantiasa hadir pada diri beliau, akan tetapi beliau terus tangguhkan karena segan untuk bertanya. Karena dia tahu bahwasanya Umar memiliki kepribadian yang sangat kuat. Sehingga dia segan sekali untuk bertanya kepada Umar. Dan satu-satunya yang tahu jawabannya secara benar dari pertanyaan tersebut adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abdullah bin Abbas memberanikan diri untuk bertanya kepada Umar. Wahai Umar, siapa di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah membuat Rasulullah sallallahu galau? Siapa di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat jiwa Rasulullah sallallahu senantiasa gundah? Bahkan terlintas di benak Rasulullah sallallahu ingin menceraikan istri tersebut. Kata Umar menjawab, mereka adalah Hafsah dan Aisyah.
Hafsah adalah putrinya Umar sendiri, Aisyah adalah putri daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi pertanyaan itu ditangguhkan oleh Ibnu Abbas karena segannya kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam riwayat yang lain menunjukkan kepribadian Umar yang sangat teguh. Ada salah seorang sahabat yang kerjaannya adalah tukang bekam dan membekam Umar di saat itu. Ini riwayat kata para ulama disahihkan oleh sebagian para ulama. Tukang bekam Umar radhiyallahu taala anhu membekam Umar ketika di pertengahan pekerjaan tersebut Umar tidak sengaja mendehem atau berdehem seperti itu. Di saat itu kata para ulama tukang bekamnya saking ketakutannya, mohon maaf, terkencing dalam celana. Kalau kita katakan saking ketakutannya sampai-sampai terkencing. Di saat itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hanya sekedar berdehem. Maksudnya kata para ulama, Umar berdehem bukan secara sengaja. Karena ketakutan tukang bekam ini barangkali ada kesalahan yang dilakukannya, mungkin terlalu dalam tusukannya sehingga membuat Umar sakit. Padahal bukan itu, akan tetapi karena memang di saat itu Umar radhiyallahu taala anhu memang ada masalah dengan tenggorokannya atau hidungnya di saat itu, sehingga beliau harus berdehem, akan tetapi mengakibatkan tukang bekamnya ketakutan. Padahal tidak ada masalah apapun dalam saat itu. Bahkan dalam riwayat yang lain diceritakan lagi oleh para ulama, pernah di suatu saat, di suatu malam Umar radhiyallahu taala melakukan belusukan. Memang ini senantiasa dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Belusukan di malam hari melihat keadaan rakyat-rakyatnya, akan tetapi para sahabat-sahabat yang lain khawatir kalau Umar senantiasa jalan di malam hari sendirian, sehingga secara tidak sengaja dilihat oleh beberapa sahabat dan mengikuti Umar radhiyallahu taala anhu dari belakang, tapi tanpa sepengetahuan Umar. Di saat itu di tengah perjalanan Umar sekali lagi berdehem. Bahkan sahabat-sahabat yang mengikuti Umar radhiyallahu taala tanpa sepengetahuan Umar, dalam riwayat diceritakan sarung-sarung mereka, kain-kain mereka terjatuh. Artinya kalau kita bayangkan adalah imamah itu surban-surban mereka, karena saking ketakutan mereka ingin lari, mereka tidak memikirkan lagi, lupa terhadap apa yang mereka bawa, apakah itu kain, apakah itu surban mereka, sehingga saking mereka ingin larinya mereka meninggalkan apa yang mereka bawa di saat itu. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah juga ditanyakan kenapa mereka takut kepadamu wahai Umar, apa yang kamu lakukan? Lalu kata Umar radhiyallahu taala menjawab sekali lagi, kalau mereka takut kepadaku karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika mereka melihatku, mereka takut dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang aku inginkan. Akan tetapi jika mereka takut karena sosokku, maka ini tentu tidak boleh, dan ini adalah sebuah hal yang dilarang di dalam Islam. Tidak boleh takut kepada makhluk di atas Khalik, yakni di atas Allah Subhanahu wa taala, jika itu menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seseorang takut kepada makhluk dan semakin bertambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat dianjurkan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah juga Umar radhiyallahu taala anhu keluar di setiap malamnya dengan membawa tongkat. Dan setiap kali ada perkumpulan di antara para sahabat-sahabat, yang perkumpulan tersebut tidak ada perbincangan secara syar'i, tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan untuk menjenguk orang yang sakit, tidak ada alasan untuk berdiskusi agama, tidak ada alasan untuk melakukan perkumpulan itu dengan catatan syar'i, maka di saat itu Umar akan membubarkan perkumpulan tersebut dan akan memukul para sahabat tersebut dengan tongkat-tongkatnya, agar para sahabat-sahabat yang bergadang di saat itu tanpa ada alasan syar'i bubar dan cepat untuk beristirahat agar bisa bangun di sepertiga malam terakhirnya untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh-contoh
yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga para syaitan dari kalangan jin dan para syaitan dari kalangan manusia pun takut kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Bukan perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang mubah pun, yang apabila perkara yang mubah itu suatu saat akan melalaikan seseorang, itu pun akan dibubarkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga orang-orang benar-benar takut dan segan kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Umar memiliki firasat yang sangat peka. Umar memiliki firasat yang sangat peka, artinya kalau Umar itu persangka atau firasat, senantiasa benar firasat tersebut. Sebagaimana contoh yang dijelaskan oleh ulama, bahkan ini merupakan riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pernah seorang laki-laki menemui Umar, namanya adalah Jamrah. Jamrah kalau kita terjemahkan adalah bara api, namanya Jamrah. Lalu Umar ketika datang bertemu Umar bertanya, "Mas muka, siapa namamu?" "Jamrah." "Nama ayahmu?" "Syihab." Syihab itu adalah meteor yang sangat panas. "Nama bapak saya adalah Syihab." "Kemudian kamu tinggal di mana?" "Al-Haraqah." Al-Haraqah itu adalah kebakaran, api yang sangat besar. Nama tempat tinggalnya Al-Haraqah. Al-Haraqah itu kalau kita terjemahkan adalah provinsinya lah. Lalu ditanya oleh Umar lagi, tepatnya di mana? Di Haraqah itu di mana tepatnya? Mungkin pertanyaannya adalah di kabupatennya. Kabupatennya di mana? Kata orang tersebut menjawab, Harratun Nar. Harratun Nar itu adalah panasnya api yang bergejolak. Kemudian Harratun Nar itu di mananya lagi? Mungkin di kecamatannya. Kecamatannya adalah Zatul Lazah. Zatul Lazah itu adalah api yang berkobar yang sangat panas yang bisa membakar. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Ya rajul, adrik ahlaka fa innahum ihtaraku." Wahai laki-laki, kamu pulang segera, sesungguhnya kampung halamanmu telah terbakar. Lalu ketika itu laki-laki ini langsung bersegera dan bergegas pulang ke kampung halamannya. Lalu benar ia mendapatkan kampung halamannya dalam keadaan terbakar. Kata para ulama, ini merupakan firasat Umar radhiyallahu taala anhu. Di saat itu tidak ada wahyu yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya perkataan Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya pergi kamu segera pulang, sesungguhnya kampung halamanmu sedang keadaan terbakar. Dan ini kata para ulama di antara keutamaan memberikan nama yang bagus. Jangan memberikan nama baik itu nama anak, nama tempat, nama daerah, maka berikan nama yang bagus, karena nama itu adalah merupakan doa. Ketika memberikan nama yang tidak bagus, maka bisa jadi itu merupakan doa kita sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terjadi di antara salah satu tabi'in yang memiliki namanya adalah Al-Jamrah, bara api, nama bapaknya adalah meteor, kemudian tempat tinggalnya adalah kebakaran, kemudian nama kecilnya lagi, kampung kecilnya lagi ada Zatul Lazah, Harratun Nar. Ini adalah merupakan doa bagi orang tersebut, sehingga Umar pun mengatakan, cepat engkau pulang, sesungguhnya kampung halamanmu dalam keadaan terbakar. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firasat yang kedua yang digambarkan oleh para ulama di catatan ini adalah pernah seorang tabi'in yang bernama Abu Muslim bertinggal di kota Yaman di saat itu. Kota Yaman tinggal dan dipimpin oleh seorang raja yang mengaku dirinya seorang nabi. Namanya adalah Al-Asad Al-Unsi. Al-Asadul Unsi. Al-Asadul Unsi adalah salah seorang yang mengaku dirinya nabi di zaman Abu Bakar, di zaman kekhalifahan Abu Bakar. Jadi di zaman kekhalifahan Abu Bakar itu fitnah sangat tersebar luas. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, yang mengaku nabi bukan hanya satu, bukan hanya Musailamah Al-Kazzab. Bahkan di setiap kota-kota itu banyak mengaku dirinya nabi. Di saat itu di Madinah dan di sekitarnya yang mengaku dirinya nabi adalah
Musailamah Al-Kazzab. Akan tetapi di kota Yaman ada yang bernama Al-Asadul Unsi. Al-Asadul Unsi ini memanggil Abu Muslim, seorang yang taat, beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Muslim ini dipanggil oleh Al-Asadul Unsi. Wahai Abu Muslim, apakah engkau bersyahadat bahwasanya Muhammad utusan Allah? Iya, saya bersyahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah. Lalu kata Al-Asadul Unsi, apakah engkau bersyahadat bahwasanya aku adalah utusan Allah? Tidak, kata Abu Muslim. Lalu di saat itu Abu Muslim dibakar hidup-hidup oleh Al-Asadul Unsi dengan mengerahkan beberapa tentaranya untuk menangkap Abu Muslim. Setelah ditangkap lalu dihidupkan api yang sangat besar, lalu dilemparkan Abu Muslim dalamnya. Apa yang terjadi pada diri Abu Muslim? Dalam riwayat ini diceritakan bahwasanya Abu Muslim tidak terbakar, tidak tersentuh oleh api. Sedikit pun dia tidak terbakar. Lalu setelah dilihat oleh Al-Asadul Unsi yang mengaku dirinya Nabi, khawatir kerajaannya akan direbut oleh para penasehat-penasehatnya di saat itu, memberi nasihat kepada Al-Asadul Unsi agar Abu Muslim ini diusir dari kota Yaman. Sehingga itu keputusan Al-Asadul Unsi, lalu Abu Muslim diusir dari kota Yaman, lalu dia bergegas untuk pergi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, dia ikatlah kendaraannya dekat Masjid Nabawi, lalu dia berdiri di salah satu tiang Masjid Nabawi dan melakukan salat sunnah di sana. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu, setelah dilihat oleh Umar dan bertanya, wahai laki-laki, kamu dari mana? Saya dari Yaman. Bagaimana kabar saudara kita yang dibakar oleh Al-Asadul Unsi tersebut? Kata beliau mengatakan, kabarnya baik-baik saja. Namanya Abdullah bin Saum. Namanya adalah Abdullah bin Saum. Wahai laki-laki, sungguh aku memiliki firasat bahwasanya orang tersebut Anda. Lalu dia menjawab, iya benar, sayalah orangnya. Sebenarnya Abu Muslim ini ingin menyembunyikan statusnya, bahwasanya bukan dialah orang yang dibakar oleh Al-Asadul Unsi, khawatir nanti dia akan dikultuskan oleh orang-orang. Maka dia sembunyikan status tersebut, sama Umar sekalipun dia sembunyikan. Sehingga dia memakai nama aslinya memang adalah Abdullah bin Saum. Iya, saya tahu namanya adalah Abdullah bin Saum. Tapi dia lebih dikenal dengan Abu Muslim. Abu Muslim inilah kunyanya. Sehingga di saat itu dia mengaku bahwasanya dialah orangnya karena dia diusir dari kota Yaman dan dia berhijrah pergi ke kota Madinah di saat itu. Lalu dipeluk oleh Umar radhiyallahu taala anhu, dicium oleh Umar dan dibawa oleh Umar radhiyallahu taala anhu menghadap Khalifah Abu Bakar di saat itu. Menghadap Khalifah Abu Bakar dan dia memuji-muji Abu Muslim tersebut di hadapan Abu Bakar. Inilah orangnya, sosok yang dibakar oleh Al-Asadul Unsi akan tetapi tidak tersentuh sama sekali oleh api. Dia ini adalah orang yang sama seperti Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan contoh daripada salah satu contoh-contoh firasat Umar radhiyallahu taala anhu. Tebakan Umar radhiyallahu taala anhu terkadang benar. Terkadang dan banyak sekali tebakan-tebakan firasat-firasat dari Umar radhiyallahu taala anhu itu senantiasa didapatkan selalu benar. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu selain firasatnya yang sangat peka. Kemudian di antaranya adalah dari sisi ibadahnya, mungkin tidak bisa kita paparkan satu persatu bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya kalau dilihat dari segi sedekahnya, kita sudah tahu bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu pernah bersedekah separuh daripada hartanya. Kalau dari segi ibadah yang dilakukan di salat malamnya, Umar radhiyallahu taala anhu bangun di sepertiga malam terakhir, tidak pernah meninggalkannya walaupun hanya satu malam. Bahkan pernah ditanya oleh Rasulullah SAW tentang dua orang sahabat yang terbaik, Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar, engkau mengerjakan solat malam kapan? Kata Abu Bakar di saat itu adalah di awal malam. Di awal malam berarti seperti kita mengerjakan solat tarawih. Lalu
Umar ditanya oleh Rasulullah, engkau wahai Umar, kapan engkau mengerjakan solat malam? Sepertiga malam terakhir ya Rasulullah. Lalu menunjukkan bahwasanya ibadah yang dilakukan Umar di saat itu. Jadi bukan artinya senantiasa Abu Bakar malamnya di awal malam. Mungkin saja di saat ditanya Abu Bakar, dia mengerjakan sholat malamnya di awal malam karena khawatir tidak terbangun di sepertiga malam terakhir. Ini boleh dilakukan. Misalnya, kalau kita sedang kecapean sekali di siang harinya, khawatir nanti sepertiga malam terakhir kita tidak terbangun, boleh kita mengerjakan sholat malam di awal malam, terutama witirnya. Karena witir ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan wajib hukumnya dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada ulama yang mengatakan wajib salat witir walaupun dalam satu malam itu mengerjakan hanya 1 rakaat. Maka ketika kita misalnya sedang kecapean sekali di siang harinya, khawatir terbangunnya hanya ketika azan subuh, maka hendaklah menutup salat sunnah ba'diyah isyanya dengan salat witir, sehingga ketika pun terbangun di malam hari dia masih boleh melakukan salat malam di sepertiga malam terakhir tersebut. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi bekas daripada istri Umar radhiyallahu taala anhu. Menikahi hanya karena ingin tahu bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu istrinya ini menceritakan ibadah Umar yang dilakukan oleh Umar adalah di saat ia salat dan sebelum dia bangun, bahkan ketika ia tertidur, senantiasa ia menyiapkan sewadah air di samping di mana ia tidur. Kenapa? Karena ketika ia akan terbangun supaya tidak tertidur lagi, dia langsung berwudu. Karena memang manusia dan kita seluruhnya ketika tertidur, kita itu dalam keadaan dikuasai oleh syaitan. Jadi setiap siapa saja yang tidur itu pasti dalam penguasaan syaitan. Manakala ia terbangun, bahkan dalam hadis itu dijelaskan ada 3 ikatan syaitan pada setiap manusia. Ketika ia terbangun, ikatan pertama terbuka. Lalu setelah ia terbangun, kemudian tidak membuka ikatan kedua dengan cara mensucikan dirinya, yakni berwudu, bisa jadi ia akan tertidur lagi karena masih ada ikatan syaitan yang kedua. Lalu kalaupun dia berwudu, lalu tidak melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, apakah itu salat, apakah itu langsung menuju masjid untuk menunaikan salat subuh, maka bisa jadi setelah wudu pun akan tertidur lagi karena belum terbuka ikatan yang ketiga. Maka setiap kita itu memiliki penguasaan oleh syaitan, dan syaitan itu memiliki 3 ikatan ada pada diri kita dan harus satu persatu dibuka secara berkelanjutan. Jangan antara bukaan ikatan pertama dan bukaan ikatan kedua ada jedah yang lama, maka kemungkinan besar ikatan tersebut akan terus mengikat kita sehingga senantiasa banyaknya orang yang tertidur dan kesiangan adalah karena masih dalam keadaan dia diikat oleh syaitan. Bahkan kalau dia sampai telat, yakni azan subuh pun masih tertidur, bahkan dalam riwayat diceritakan bahwasanya orang tersebut telah dikencingi oleh syaitan telinganya. Jadi kalau sampai dia subuh pun terlewatkan, azan subuh pun tidak terdengar, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bukan hanya diikat oleh syaitan, akan tetapi telinganya dikencingi oleh syaitan. Nauzubillah. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kisah-kisah Umar radhiyallahu taala anhu bisa mendapatkan pelajaran bagi kita dan bukan sebagai ilmu pengetahuan saja, karena ilmu pengetahuan barangkali itu hanya sebagai wawasan saja. Saya tidak ingin menyampaikan kisah ini hanya sebagai wawasan bagi kita, akan tetapi jadikan kisah-kisah ini yakni pelajaran yang bisa diambil darinya, sehingga mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya apa yang telah dipraktekkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu.
Akhirul kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.